Ruben Amorim akhirnya punya waktu seminggu penuh untuk berlatih bersama skuad Manchester United-nya di lapangan latihan. Untuk pertama kalinya sejak Ruben Amorim tiba di Carrington pada bulan November, pelatih kepala asal Portugal itu menjalani latihan seminggu penuh sebagai persiapan untuk pertandingan. Memang belum seminggu, tetapi sudah 6 hari sejak Manchester United kalah 2-0 dari Newcastle di Old Trafford, yang menandai kekalahan keempat berturut-turut bagi Setan Merah. United menuju Merseyside sebagai tim yang sangat tidak diunggulkan. Tetapi satu sisi baiknya adalah Amorim akhirnya punya waktu untuk berlatih di Carrington setelah 9 pertandingan yang sibuk sepanjang bulan Desember. Setelah kalah dari Newcastle, Ruben Amorim mengungkapkan bahwa ia hanya menjalani 4 sesi latihan dengan skuad penuh sejak tiba sebagai pelatih kepala. Minggu ini saja, ia telah menjalani 3 sesi latihan penuh dan Amorim merasa optimis setelah beberapa hari latihan yang sangat bagus. Ia menjelaskan bahwa 2 dari 3 sesi telah dihabiskan untuk membahas dasar-dasar filosofi sepak bolanya, sebelum sesi latihan terakhir dihabiskan untuk mempersiapkan diri secara khusus menghadapi Liverpool. Setiap tim punya masalah, bahkan yang terbaik sekalipun, dan timnya akan berusaha menemukannya. Amorim mengakui ia lebih fokus pada hal-hal mendasar. Pergantian tahun bisa jadi penting bagi Manchester United karena jadwal pertandingan akan melambat. Amorim telah berulang kali memohon agar diberi lebih banyak waktu di lapangan latihan, dan keinginannya kini akan dikabulkan dengan 7 pertandingan pada bulan Januari, diikuti oleh hanya 4 pertandingan pada bulan Februari. Paling tidak, ia ingin melihat kerja kerasnya dalam latihan membuahkan hasil dengan beberapa peningkatan penampilan dalam beberapa minggu ke depan. Andre Onana secara mengejutkan tetap menjaga gawang raksasa Manchester. Pertahanan tengah dipimpin Harry Maguire dengan Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez di kedua sisi. Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot tetap di posisi bek sayap, dengan Manuel Ugarte kembali ke starting 11 setelah menjalani hukuman larangan bermain 1 pertandingan. Kobbie Mainoo mendampingi pemain Uruguay itu di lini tengah. Bruno Fernandes memulai sebagai salah satu peran gelandang serang setelah larangan bermain 1 pertandingan di Liga Domestik. Amad Diallo bermitra dengan pemain Portugal itu. Rasmus Højlund yang memimpin lini depan sendirian. Di bangku cadangan ada Baindir, Yoro, Malacia, Collier, Casemiro, Eriksen, Garnacho dan Josh Zirkzee. Di babak pertama, MU mampu mengimbangi tuan rumah dan meredam kedua pemain kreatif lawan, Salah dan Diaz. Tidak ada kesalahan umpan Eperti di laga-laga sebelumnya, meski hanya membuat 6 percobaan tembakan, MU tampil lebih efektif dibanding lawan. Babak pertama ditutup dengan skor tanpa gol. Babak kedua menjadi laga terbaik di Premier League musim ini. Kedua rival berat bermain sangat menghibur. MU unggul lebih dulu ketika Bruno melepas asis cantik untuk gol Martinez di menit 52. Liverpool bangkit dan mencetak 2 gol dalam waktu 7 menit melalui gol Gakpo dan penalti Salah. Kedua tim saling menyerang dengan MU lebih banyak mengancam. Amorim memasukkan Garnacho dan menarik Mainoo. Hasilnya, Garnacho memberi asis untuk gol Amad. 7 menit tersisa jadi ajang yang sangat mendebarkan. Maguire nyaris menjadi pahlawan di menit akhir, andai tendangannya masuk ke gawang setelah mendapat umpan matang dari Zirkzee. Kedua rival berat pun harus puas dengan 1 poin. Penyerang Napoli, Victor Osimhen, dikabarkan bertekad untuk pindah ke Manchester United sebelum jendela transfer Januari ditutup
dengan setan merah disebut-sebut tengah menjajaki kemungkinan kepindahan. Striker tersebut telah menegaskan bahwa ia ingin pindah ke Old Trafford, dan dipahami bahwa langkah awal telah dilakukan dengan maksud agar kesepakatan dapat terwujud bulan ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Napoli mungkin mengizinkan Osimhen pergi dengan harga 75 juta euro, meskipun Galatasaray mungkin juga harus dibayar 10 juta euro sebagai kompensasi untuk memperpendek masa pinjamannya. Pelatih kepala Man United Ruben Amorim telah mengonfirmasi bahwa klubnya akan mencoba melakukan sesuatu selama jendela transfer Januari. Meskipun mereka mengalami masalah keuangan bulan ini. Amorim menjalani banyak pertandingan tanpa latihan, sekarang MU akan memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Financial fair play dan aturan laba dan keberlanjutan Liga Primer telah membuat United berada dalam posisi sulit bulan ini, dengan setan merah yang diduga tidak memiliki anggaran saat ini. Namun, situasi akan berubah jika juara Inggris 20 kali itu mampu menjual pemain, dan sejumlah bintang tim utama saat ini dikaitkan dengan kepergian dari Old Trafford. Rashford, seperti yang disebutkan, sangat dikaitkan dengan kepergian dan dapat terlibat dalam kesepakatan Osimhen, sementara Joshua Zirkzee, Casemiro, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof semuanya diyakini tersedia. Dengan menjual 2 atau 3 pemain tersebut, Man United akan memperoleh penghematan yang signifikan dalam hal gaji, yang berpotensi membuka pintu bagi langkah spektakuler untuk Osimhen. Ketika Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer anyar Manchester United, sudah jelas bahwa sejumlah pemain dari mantan klubnya Sporting CP akan dikaitkan dengan transfer ke klub Inggris tersebut dan itu terbukti benar. Hal ini terutama disebabkan oleh 2 alasan. Erik ten Hag telah melakukan hal ini secara terus-menerus selama ia menjadi manajer setan merah dan telah membuat para penggemar terbiasa dengannya. Dan juga fakta bahwa Sporting CP memiliki salah satu skuad muda paling berbakat di Eropa. Meskipun semua kegaduhan sejauh ini berpusat di sekitar Victor Gyökeres, menurut Abola, MU tertarik untuk merekrut bintang muda, Giovanni Quenda. Quenda tampil secara ekstensif untuk Amorim selama mereka di Sporting, dan memahami dengan tepat apa yang dibutuhkan untuk bermain di peran bek sayap dalam sistem 3-4-3. Milik pelatih asal Portugal tersebut. Meskipun berkaki kidal, ia sering dimainkan di kedua sisi sayap. Pemain berusia 17 tahun itu memiliki kontrak dengan klub Portugal tersebut hingga 2027 dan dikatakan memiliki klausul pelepasan sekitar 83 juta pound atau 100 juta euro. Namun, Abola menambahkan bahwa Sporting CP bersedia bernegosiasi dan melepasnya dengan biaya 49,8 juta pound alias sebesar 60 juta euro. Sebagai salah satu pemain muda paling berbakat yang datang dari Portugal, Quenda diperkirakan akan mencapai puncak karirnya. Namun, orang bertanya-tanya apakah Man United mampu menghabiskan uang sebanyak itu untuk seorang remaja.